Regan berhenti sejenak mendengar percakapan Gianna dengan perempuan, yang menurutnya lumayan cantik. Dia menahan tawa kala istrinya mengatakan bahwa menginginkan Anjas sebagai menantu. Dan, si perempuan itu pergi dengan wajah bersungut-sungut. Ci. Regan berdeham, mendekati Gianna yang masih berdiri di depan wastafel. Mas, ngapain uhuk-uhuk? Gianna menyambar piring dari tangan Regan. Sejak kapan kamu menyukai Anjas sampai-sampai ingin dijadikan mantu? Goda Regan. Oh, jadi dengar obrolan tadi? Tanya Gianna, membilas sisa busa di piring. Karena Mbak Nia sangat menjengkelkan, Mas. Masak nuduh aku mau jodohin Rea sama Anjas. Rea maupun Anjas masih kecil. Urusan nikah masih lama banget. Karena nggak percaya, ya udah aku iyain aja, cerocosnya panjang lebar. Dasar. Bisa jadi doa lo itu. Ih, enggak. Dah, ayo pulang, ujar Gianna, menepuk lengan Regan. Regan berjalan di belakang Gianna. Langkahnya menuju Nur yang duduk-duduk di teras memangku Rea. Tidur. Regan melihat putrinya terlelap, boneka gajah berada di atas perut Rea. Nggih, Pak. Gampang banget boboknya. Mungkin kena semilir angin, Nur berdiri. Regan dengan sangat hati-hati mengangkat tubuh Rea. Ini bonekanya Anjas. Tolong dikembalikan, Mbak. Mas Anjas tadi ngasih boneka ini buat Rea, jelas Nur. Kata Mas Anjas, kasihan karena nangis. Regan manggut-manggut, memegang boneka gajah tersebut. Lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Hendak berpamitan pada si tuan rumah. Pak Regan, ini ada sedikit oleh-oleh dari kami, kata Salwa, menunjuk 2 sisir pisang raja, 2 kotak kardus berisi makanan, 1 kantong plastik besar berisi sayuran ada sawi, wortel, kol, daun bawang, kentang, dan timun. Gianna dan Regan mengucapkan terima kasih. Kedua keluarga sempat berfoto bersama. Regan memindahkan bobot tubuh Rea ke kursi mobil khusus bayi. Dirasa aman, dia menutup pintu mobil. Mobil yang dikendarai Regan berhenti tepat di depan halaman rumah Hilman. Regan turun lagi, untuk membantu memasukkan buah tangan yang diberikan Salwa. Gianna segera masuk ke mobil. Memasang sabuk pengaman. Makasih, Mbak Salwa. Pak Hilman. Gianna melambaikan tangan kanannya dari jendela mobilnya yang terbuka. Terlihat Anjas mengintip dari balik tirai jendela. Regan menyalami Hilman dan Salwa. Terima kasih. Lain kali boleh mampir lagi, kan? Canda Regan. Dengan senang hati, sahut Salwa. Regan segera masuk ke dalam mobil. Pukul 2 siang, keluarga kecil itu meninggalkan kediaman Hilman. Udah minum obat anti mabuk? Tanya Regan. Udah, Mas. Langsung pulang aja ya. Nggak usah liburan tipis-tipis. Aku masih agak keliengan. Pinginnya tiduran di rumah aja, ucap Gianna. Efek mabuk perjalanan, menyebabkan kondisi tubuhnya tidak fit. Gianna menguap panjang. Rasanya lelah, pusing, dan mengantuk. Aku tahu kenapa kamu jadi menyukai Anjas. Mas ini ngomong apaan, sih? Gara-gara Anjas ngasih boneka gajah. Kamu agak luluh, ejek Regan. Iya, kan? Biasa aja, sanggah Gianna. Namanya anak kecil. Udah nggak usah ngomongin Anjas. Regan senyum-senyum melihat tingkah laku Gianna. Masih tetap di blacklist. Tahu ah. Gianna kesal karena digoda terus oleh suaminya. Tinggal dijawab iya atau enggak, desak Regan. Awas ya, Gianna mencebik. Awas apa? Ada, deh. Nggak nyambung, Gi. Ya emang nggak nyambung. Udah aku bilang nggak mau ngomongin Anjas. Mas maksa terusan, omel Gianna kesal sekali. Dek, mamahmu galau. Antara memaafkan atau enggak. Gara-gara boneka gajah. Regan masih saja menggoda istrinya. Seandainya Regan tidak sedang menyetir, Gianna ingin sekali menutup bibir suaminya itu. Sampai di rumah, Gianna masih kesal dengan sikap Regan.
Seusai merapikan barang-barang bawaan, dan menyimpan oleh-oleh, Giana rebahan bersama Rea seperti biasanya. Kalau dulu bisa ditinggal merem, sekarang tidak mungkin. Karena Rea sudah bisa guling sana guling sini. Masih ngambek. Giana malas menatap Regan yang baru selesai mandi. Bisa jagain Rea, Mas? Aku ingin tidur sebentar. Tentu saja bisa. Apa jangan-jangan kamu hamil lagi, Gi? Tebak Regan asal. Giana menatap Regan sebal. Nggak mungkin aku hamil. Siapa tahu pengamannya bocor. Regan makin membuat istrinya kesal. Ciri-cirinya sama waktu hamil Rea, lanjutnya. Aku mabuk perjalanan, Mas, tegas Giana, yakin dirinya tidak hamil. Udah, Mas. Udah apa? Belum diapa-apain juga. Rea yang tengkurap melihat ke kiri ke kanan. Dia merasa diajak ngobrol sehingga ikutan nimbrung. Iya, papamu hari ini rada-rada ngeselin. Giana duduk, membaluri minyak kayu putih di tengkuk dan perut. Mama udah jompo, Rea. Tadi fresh care-an, sekarang minyak kayu putih, ledek Regan seraya menyampirkan handuk di kursi. Jompo-jompo gini bikin papa bucin, Re, balas Giana. Giana tidur miring, membelakangi suami dan anaknya. Rasanya agak kapok datang lagi ke rumah Hilman. Tejo nekat mendatangi rumah kontrakan Wening. Mumpung ada waktu setelah menurunkan barang di tempat pameran. Seperti biasa, tangannya tidak kosong. Membawa sekantong plastik buah-buahan berisi duku dan jeruk. Cari Mae? Tanya Wening. Iya. Kangen. Tapi kata kangen hanya diucapkan di dalam hati. Jam segini masih di tempat laundry. Lurus aja, mentok. Belok kiri. Nanti ada plang laundry Davi, terang Wening. Davi mana, Bu Wening? Tejo juga kangen pada anak itu. Tidur, Jo. Nanti saya kemari lagi, Bu. Ini ada buah untuk Ibu. Makasih, Jo. Tejo berpamitan menemui Maena. Di bawah terik matahari dia berjalan cepat. Kemarin-kemarin Tejo mulai lelah dan menghentikan pengejaran. Sekarang semangat itu kembali berkobar walau akan mendapati wajah jutek Maena. Siang, Mbak Mae, sapa Tejo pada perempuan yang sedang setrika. Jelas ada keterkejutan di wajah Maena. Dia menghentikan aktivitasnya, mencabut kabel setrika. Tejo gelagapan, bukan wajah ketus tapi wajah semringah yang dia lihat. Duduk. Maena berdiri, mengambilkan kursi plastik berwarna merah. Ada kerjaan di Jakarta. Iya, Pak Regan ikut pameran furniture, jelas Tejo seraya duduk di dekat meja timbangan. Kebetulan kamu datang, Jo. Tadinya aku mau wah. Tejo makin deg-degan. Wah apa, Mbak? Aku ingin bertemu dan mengenal keluargamu. Kamu serius, kan, sama aku? Iya. Kalau gitu minggu depan aku ke Semarang. Mereka udah tahu tentang aku belum? Tanya Maena, sebelum menerima Tejo dia ingin terlebih dahulu mengenal keluarga Tejo. Hanya Ibuk saja, ungkap Tejo. Tahu aku janda beranak satu. Cecar Maena. Tahu. Ibuk udah tahu. Tejo berkata jujur, setelah hubungannya dengan Dari kandas dia bisa move on cepat. Saat ditanya sang ibu sedang dekat dengan siapa, Tejo menceritakan tentang seorang Maena. Baguslah, gumam Maena. Kamu kok keringatan gitu? Panas, Mbak. Cuaca panas sekali. Tejo menyeka keningnya. Maena mengangguk-angguk. Lantas berjalan ke ruangan belakang. Dia tadi sempat beli es jeruk 2 bungkus. Minum dulu, Jo. Maena memberikan gelas berisi es jeruk. Makasih, Mbak. Tejo berdesir saat jari jempolnya bersentuhan dengan jari Maena. Panggil nama saja. Mae, gitu. Tejo makin kelimpungan sendiri. Padahal belum dapat kepastian 100%. Lelaki berkemeja kotak-kotak hijau tua dan hitam itu memandangi standnya yang sudah diisi dengan meja kursi untuk ruang keluarga ataupun bisa di teras. Ada lemari buffet rendah. Ada meja kerja. Ripka, katalognya udah siap. Sudah,
Pak, jawab Ripka cepat. Kembalilah ke penginapan. Sampai ketemu besok, kata Regan. Baik, Pak. Regan juga meninggalkan area gedung pameran 15 menit kemudian. Dia mengetahui Tejo menemui Maena. Di dalam taksi yang mengantar dirinya ke penginapan, Regan memandangi jalanan, gedung-gedung tinggi, dan langit yang kusam. Kota di mana dia dibesarkan. Kota di mana dia bertemu Giana. Kota yang menjadi saksi pernah menjalani kehidupan yang gemerlap dosa. Kebebasan yang brutal. Suara dering ponsel mengeluarkan Regan dari lamunannya. Halo, Gerard. Aku dengar kamu di Jakarta. Mampir ke rumahku, Gan. Teman-teman main biliar dan ngobrol-ngobrol. Oke, sahut Regan tanpa berpikir lagi. Lalu dia memberitahu sopir taksi tujuannya berubah. Dia sampai di rumah temannya 20 menit kemudian. Ada sekitar 5 orang laki-laki yang berada di ruang biliar. 2 sedang bermain yang 3 duduk menikmati bir. Aku nggak minum alkohol, tukas Regan, ketika disodori 1 kaleng bir. Wih, keren. Kamu benar-benar berubah setelah didepak dari perusahaan, komentar Mayu, lelaki blasteran yang merupakan pengusaha food and beverage. Bukan Regan yang dulu. Tapi itu bagus. Seharusnya kita bisa mencontoh, timpal Gerard yang memberikan sekaleng soda dingin pada Regan. Regan menyadari ada nada sinis di perkataan Matthew. Sepertinya datang ke rumah Gerard adalah suatu kesalahan. Istrinya Regan yang sepertinya mampu mengubah Regan. Kita tahu betapa galaknya dia dulu, ucap Ben. Kamu harus cari istri yang baik seperti istrinya Regan. Hahaha, berarti aku harus memacari office girl. Matthew tertawa terbahak-bahak. Regan merasa dihina. Dia melempar kaleng soda ke tempat sampah walaupun ingin dilemparkan ke wajah Matthew. Siapa cewekmu sekarang? Tanya Regan. Kira Dewanti. Pacar si Mamat, sahut Gerard lebih cepat. Ah, yang setiap hari bikin konten dengan pakaian seksi, kedua bobanya sering terlihat separuh. Pamer body, pamer tas dan ini itu. Aku tahu, dulu dia juga gadis biasa, kata Regan telak. Matthew tergagap. Aku pergi dulu, Gerard. Regan berpamitan. Gerard menemani Regan sampai mendapatkan taksi. Maaf, Regan. Bukan salahmu. Sampai jumpa. Regan masuk ke dalam mobil taksi. Sesampainya di kamar hotel, Regan langsung video call istrinya. Istriku sedang apa? Mau bobo? Si Rea udah tidur. Aku tahu. Regan melihat Giana yang duduk di tempat tidur. Mengenakan piyama coklat. Ada apa, Mas? Cuma pingin lihat wajahmu saja. Jadi nggak perlu ngobrol. Mas ini. Aku sangat bersyukur bertemu denganmu, Gi. Kita menikah dan punya anak. Hidupku jauh lebih baik. Terima kasih, sayang. Sesuatu terjadi, Mas. Giana mengerutkan keningnya. Haduh, kamu ini malah tanya gitu. Seharusnya kamu juga membalas gini, aku juga bersyukur punya suami yang baik, ganteng, dan gemesin. Layar ponsel entah menghadap kemana. Wajah istrinya tidak terlihat lagi. Giana, halo. Memang ada yang salah. Gi. Tubuh Giana ambruk ke kasur. Menutup wajahnya dengan bantal, sehingga suara tawanya teredam supaya tidak mengganggu Rea. Makin lama suaminya makin konyol. Kemana perginya sosok Pak Regan yang dulu sedingin es kutub dan galak. Dulu bahkan jarang tersenyum. Giana kembali meraih ponsel. Narsis banget, katanya, melihat Regan yang sudah bertelanjang dada. Itu hanya contoh ungkapan hati, Giana sayang. Aku pikir kamu kemana? Gimana hari ini, Mas? Giana duduk lagi, bersandar di kepala ranjang. Lancar, sayang. Oh, ya, si Tejo nyamperin Mbak Mae, ungkap Regan, menggaruk dadanya yang gatal. Sepertinya mereka berjodoh, karena Mbak Mae mulai membuka hati, ujar Giana, menguap panjang. Oke, aku mandi dulu ya. Pingin ikutan mandi. Giana memasang wajah genit. Ya, udah.
Nggak aku matiin, ucap Regan, beranjak dari kursi. Live streaming mandi di depan istri. Enggak. Selamat malam. Selamat istirahat papahnya Rea. Giana langsung memutus sambungan. Walaupun sudah sah sebagai suami istri, dia merasa tidak nyaman. Rasanya aneh saja. Regan, selamat malam juga, sayang. Sang suami mengirim foto di depan cermin kamar mandi, dengan handuk putih yang terlilit pinggang ke bawah. Rambut basah dan berantakan. Giana hanya membalas dengan emoji cium, lalu meletakkan ponsel di meja. Baru saja menarik selimut, Rea terbangun. Kok, bangun? Giana menarik napas sangat panjang, untuk menetralisir emosi. Rea pasti terbangun karena mendengar obrolannya dengan Regan. Giana beringsut turun dari pembaringan. Mengangkat tubuh Rea dari dalam box bayi. Mama ganggu ya? Maaf. Karena menolak menyusu, Giana menimang-nimang Rea. Siapa tahu bisa tidur lagi. Tetapi kedua mata Rea makin cerah, dan mulai mengoceh. Giana akhirnya membaringkan Rea di tempat tidur. Lalu menyusun bantal-bantal di pinggiran ranjang. Rea, mama tidur ya. Rea main sendiri. Giana tidur dengan posisi seperti huruf L, kakinya digunakan sebagai benteng. Tetapi kok tidak tega membiarkan Rea melek sendirian. Giana menahan sekuat tenaga rasa kantuknya. Menggendong Rea dan keluar dari kamar. Di luar aja, ngitung bintang, kata Giana. Pukul 10 malam masih banyak yang lalu lalang. Sehingga Giana merasa aman-aman saja. Setengah jam kemudian, dia masuk. Pundaknya terasa mulai lelah. Telepon papa mau. Tanya Giana seraya melepas kain gendongan. Diraihnya ponsel di meja. Sepersekian detik kemudian, tidak butuh waktu lama. Regan menerima panggilan video. Istriku pasti rindu. Jadi nggak bisa tidur. Rea mau ngobrol nih. Giana memperlihatkan Rea yang sedang menarik-narik kedua kakinya sendiri. Rea, bobo lagi. Seru Regan. Kasihan mama tuh. Rea melepas kedua kakinya, menoleh ke kanan dan kiri. Mencari-cari keberadaan Regan. Ini loh papa, Re. Giana mendekatkan ponsel dekat Rea. Kedua tangan Rea berusaha menggapai perangkat elektronik tersebut. Rea mau dengerin dongeng apa? Si bangau yang angkuh mau. Papa mulai ya. Giana menyandarkan ponsel di guling karena pegal memegangi terus-menerus. Dia merasa seperti anak kecil kala mendengar suaminya bercerita. Makin lama makin mengantuk. Saat itu sungai dipenuhi ikan-ikan yang kecil. Tetapi si bangau sangat angkuh dan berkata, saya tidak mau makan ikan yang kecil-kecil. Ikan seperti itu tidak pantas dimakan oleh bangau yang anggun seperti aku. Terdengar suara Regan yang mendongeng. Rea yang sebelumnya aktif bergerak, mulai anteng. Giana mencium pipi putrinya itu. Lalu menepuk-nepuk paha Rea. Giana tanpa sadar ikut terlelap tanpa mematikan ponsel dan berpamitan pada Regan. Di kamar hotel, Regan memandangi layar ponsel. Rea tidur telentang, sedangkan istrinya tidur dengan posisi miring. Ingin sekali berada di dekat mereka. Hati Regan menghangat melihat dua bidadarinya terlelap. Disentuhnya layar ponsel seolah-olah bisa menyentuh Giana. I love you, bisiknya. Regan pun membiarkan ponsel tetap menyala. Mama, boneka Ajah mana? Rengek gadis kecil berusia 3 tahun lebih 6 bulan. Mama cuci di kantor papa, Rea. Giana yang sedang merapikan tempat tidur bernuansa krem. Dilanjut menyimpan tas ransel bergambar Snow White di atas meja, yang tadinya berserak di bawah. Boneka gajah itu tidak pernah lepas dari Rea. Ia dibuat main, digunakan untuk bantal, dipeluk waktu tidur. Hanya ketika sekolah si boneka aman di atas tempat tidur. Sini ganti baju dulu. Kita mau ke rumah Bude Mae, kata Giana menyuruh Rea berdiri di kasur. Leia nggak mau baju itu. Rea menggelengkan kepalanya sehingga rambut sebahunya ikut bergerak. Giana mendengkus jengkel.
Membuka pintu lemari lebar-lebar. Mau baju yang mana? Putri Duyung, jawab Rea enteng. Dia mempunyai koleksi kostum princess-princess. Ada Elsa, Tinkerbell, dan 3 kostum lain. Jika teman pamer punya mainan ini itu, maka si Rea tidak mau kalah. Rea nanti nggak bisa jalan. Mau ngesot gitu. Omel Giana gemas dan kesal jadi satu. Udah pakai ini aja. Rea cemberut, takut-takut mendekati ibunya yang mulai mengeluarkan tanduk. Dia berdiri di atas tempat tidur. Giana dan Regan sudah memiliki rumah sendiri. Rumah minimalis nan cantik yang berjarak 2 km dari Adi. Pelan tapi pasti, Larasati Furniture mulai mengepakkan sayapnya. Tempat produksi sudah pindah di pinggiran kota. Pakai jepit rambut ya, Rea, bujuk Giana. Moh. Nggak mau karena Rea tinggal di lingkungan yang sehari-hari berbahasa Jawa. Dari Mak Inah, dari teman, maka sedikit tahu bahasa Jawa. Entah mengapa sedari bayi Rea tidak mau menggunakan aksesoris rambut. Walaupun hanya jepitan hitam kecil. Giana ingin putrinya cantik dengan berbagai jenis aksesoris rambut. Naik motor mamah. Enggak. Naik mobil. Naik motor aja, rajuk Rea. Tapi janji anteng. Giana setengah mendelik. Janji. Giana pun memakaikan kacamata dengan bingkai pink dan jaket biru muda pada Rea. Tidak lupa helm bergambar karakter Hello Kitty. Cek. Regan versi cewek, desis Giana pelan karena makin hari makin mirip saja. Siang itu mereka ke rumah Maena yang pada akhirnya menikahi Tejo. Pernikahan yang berusia 3 tahun lebih. Maena 4 hari yang lalu melahirkan putri cantik. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya lahir buah cinta Tejo dan Maena. Mak Inah, aku dan Rea mau ke rumah Mbak Mae, pamit Giana. Iya, sahut Mak Inah yang sekarang bekerja sampai sore. Giana menggunakan gendongan khusus untuk berkendara, supaya Rea yang duduk di belakang aman. Karena bagian depan untuk menaruh tas pakaian. Ibu dan anak itu sampai di rumah sederhana di kompleks perumahan. Mas Dapi, Mas Dapi. Panggil Rea setelah diturunkan dari motor. Davi yang dipanggil menggandeng tangan Rea. Mengajak bermain di teras rumah. Giana menutup pintu pagar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Rea mau lihat dedek bayi nggak? Nggak mau. Nanti masuk ya. Rea tidak merespons, asyik main Play-Doh. Giana menyapa perempuan tua yang merupakan ibu kandungnya Tejo. Namanya Murjina. Siang, Buk Mur. Giana makin cantik aja. Kapan nyusul ngasih Rea adik? Pertanyaan itu seringkali dilontarkan orang-orang. Giana kadang jengkel, kadang bodoh amat. Setahunan lagi, jawab Giana. Giana datang membawa 1 tas pakaian yang berisi bedong dan pakaian bayi bekas Rea. Maena yang minta sendiri. Ini ada beberapa yang belum sempat dipakai, jelas Giana. Dicuci dulu, karena udah lama disimpan. Makasih, Gi, jawab Maena. Wening muncul dari dapur membawa sepiring tahu isi yang masih panas. Dia masih tinggal di Jakarta, sendirian. Tidak mau tinggal bersama Giana maupun Maena. Regan sempat menawarkan menyewakan rumah di Semarang untuk Wening. Tapi ditolak. Udah dikasih nama, Mbak? Tanya Giana. Dania, Gi. Biar mirip dengan Davi, jelas Maena. Rea masuk bersama-sama Davi. Keduanya duduk di depan televisi, menonton film kartun. Re, sini, sapa adek Dania dulu, ucap Giana. Nggak mau. Adiknya tidur mulu, jelek. Giana merasa deja vu mendengar ucapan Rea. Rea, nggak boleh bilang gitu. Giana mendekati putrinya. Memberikan nasihat dengan hati-hati. Nggak apa-apa, Gi. Udah, jangan dimarahi Miss Regannya. Maksud Rea bukan wajahnya, mungkin karena belum bisa diajak main, tukas Maena, yang malah gemas dengan pola Rea. Giana berdiri, jadi teringat keluarga Hilman.
Sudah lama sekali mereka tidak bertemu karena kesibukan Regan yang luar biasa. Giana sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan Salwa. Semesta sepertinya menjauhkan keluarga mereka. Lelaki dengan setelan kemeja hijau tua dan celana krem itu keluar dari mobil sedan hitam. Sepatu model Oxford yang dikenakan, menjejaki trotoar yang basah. Dia memasuki rumah yang memproduksi boneka. Mudah-mudahan putrinya suka, Pak Regan, ucap perempuan yang mengenakan apron hitam. Memberikan paperback coklat. Regan memesan boneka gajah yang sama persis untuk menggantikan boneka lama yang sudah lusuh. Terima kasih, Bu Ernie, ucap Regan. Dari rumah produksi boneka, Regan mengarahkan mobilnya ke kedai mie. Membeli 2 bungkus yamin pangsit dan 1 bihun goreng. Dia sampai di rumah pukul 6 malam, yang langsung disambut putri kecilnya. Mana boneka jajahnya, Papa? Tagih Rea tanpa basa-basi. Regan memandangi Giana penuh tanya. Aku bilang bonekanya dicuci Papa di kantor. Giana meringis, lalu berbisik di telinga Regan, aku umpetin. Regan menyentil hidung Giana. Ini bonekanya. Dikeluarkannya boneka dari paperback. Rea mengamati seksama. Bukan itu. Ini bonekanya udah mandi, jadi lebih bersih, Rea, ujar Giana. Boneka ini namanya juga gajah. Sama, Rea. Regan berjongkok, mencoba membujuk Rea. Ndak mau. Itu bukan Ajah Leia. Mata bulatnan bening itu mulai berkaca-kaca. Ajah mana? 1, 2, 3, 4. Rea mulai menangis dan mengeluarkan jurus andalan. Rebah di lantai. Giana dan Regan saling memandang. Regan memberikan kode supaya boneka lama dikeluarkan dari tempat persembunyiannya. Nih, ajahnya. Giana mengulurkan boneka yang telinganya sudah hilang 1, warnanya pun pudar. Rea langsung menyambar boneka lama, dia juga mengambil boneka baru. Aja ada teman baru, katanya. Biarin aja. Nanti kalau udah gede, boneka-boneka itu masuk gudang, ucap Regan. Baik, oke. Giana menghela napas lagi. Nama boneka yang baru siapa, Re? Tanya Regan. Ajah 2. Rea tersenyum semringah.